Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ganjar, dalam acara Bandung Discussion and Monitoring Inovasi. Wadah para co-kreator dan inovator kota untuk saling berbagi event, berbagi informasi, kolaborasi, dan membangun solusi di kota. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang inovasi dan startup. Di depan saya sudah ada dua expert narasumber dari pemerintah, ada Kepala Badan Bapelitbang Kota Bandung, Pak Anton. Apa kabar, Pak? Baik, kabar baik, Kang Ganjar. Makin keren aja. Amin, Pak. Dan di samping Pak Kaban ada Kang Danang Jufri nih, dari Startup Bandung. Apa kabar, Kang? Baik, terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah baik. Ya. Sibuk apa nih, Kang, di startup? Sekarang memang ya lagi sibuk membangun startup, kan teman-teman juga mulai banyak setelah pandemi, sektorial udah mulai bagus. Jadi semoga indikasi ekonominya semakin bagus, otomatis startup juga semakin bagus sih. Amin. Nah, ini sebelum kita banyak diskusi nih, Pak Kaban, Pak Anton, Kang Danang, banyak sekali pertanyaan nih sebelum ini masuk ke saya dari teman-teman ASN, teman-teman startup dan akademisi. Ini kita bahas tadi tentang startup dan inovasi. Banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana sih cara bikin inovasi, terus gimana biar satu produk itu terus berjalan, dan kadang mereka sering bilang tentang ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, buat Kota Bandung sendiri nih, Pak Kaban, inovasi itu apa sih, Pak? Jadi sebetulnya kalau bicara inovasi, kan pengertian dasarnya itu kalau kita bisa mengeluarkan produk atau proses baru ya, atau bahkan mengadopsi tapi melakukan modifikasi dari proses organisasi lain. Nah, sehingga kalau bicara ke pemerintahan, sebetulnya untuk Kota Bandung kita sudah punya sistem inovasi daerah, di mana di sana sudah ada beberapa roadmap dan lain-lain, yang tujuannya sebetulnya yang pertama untuk memberikan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita sektor publik, dan juga meningkatkan kualitas layanan publik juga. Jadi kalau bicara bagaimana inovasi ASN, muaranya ke arah situ gitu. Apakah dia akan meningkatkan kepemerintahan yang baik melalui e-government atau apa, atau dia mencari solusi memberikan pelayanan yang lebih baik dengan inovasi-inovasi yang lebih baru. Intinya jadi solusinya itu memberikan dampak yang lebih baik. Mengajukan satu produk, proses baru, atau memodifikasi proses di organisasi lain dalam kerangka meningkatkan layanan publik atau tata kelola pemerintahan. Poinnya ada peningkatan ya dari modifikasi tersebut, dari produk tersebut yang dibangun oleh teman-teman di ASN. Betul. Nah, kalau untuk startup nih, Kang Danang kan sering jadi mentor nih untuk startup. Tentunya teman-teman startup juga bangun inovasi ya. Nah, itu seperti apa? Kalau di startup, yang paling utama harus bisa membedakan antara penemuan dan inovasi. Penemuan berarti ada sesuatu yang baru. Tapi apabila itu tidak sustain, tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, artinya kan kita bangun bisnis ya. Artinya itu jangan hanya jadi penemuan. Nah, jadi syaratnya gimana caranya inovasi itu ada nilai ekonominya sehingga bisa sustain, bisa terus berjalan. Nah, startnya berarti caranya seperti apa? Pertama, harus start dari problem. Seringkali teman-teman kalau bangun suatu usaha, wah kayak bikin gini keren ya. Itu kan bukan start dari problem ya. Berarti start dari solusinya terlebih dahulu. Itu yang seringkali ketika kita bikin produk, seolah-olah di atas kertas luar biasa, tapi begitu kita luncurkan ke market, tidak berhasil. Berarti pertama, observasinya harus bagus, memastikan bahwa problemnya real ada. Terus kemudian yang kedua, harus di setup lagi, setelah problemnya jelas, solusinya seperti apa yang paling tepat guna. Jangan-jangan kita pakai teknologi yang terlalu canggih, itu justru tidak diperlukan. Mungkin ada teknologi yang kesannya kayak teknologi lama, tapi lebih tepat guna untuk masyarakat kita. Misalnya seperti itu. Kemudian ketiga, kita cek marketnya. Marketnya tadi problemnya betul, solusinya udah oke. Orang mau bayar nggak? Oh bagus nih, keren, tapi mau bayar? Waduh. Enggak lah, takutnya kan seperti itu. Akhirnya tadi tidak sustain, jadi tidak jadi sebuah inovasi, hanya jadi sebuah penemuan. Jadi 3 hal itu tadi, kita cek problemnya, kita cek solusinya, terakhir kita cek marketnya mau bayar atau enggak. Kan bisa macam-macam ya, apakah mereka bayar langsung, atau mungkin kita bisa ada iklan di situ, atau mungkin ada subsidi, berbagai macam, yang jelas harus ada yang membayar, gitu sih. Jadi intinya walaupun tadi ada problem, solusi, tapi ekonominya nggak jalan,
produknya bakal mati juga ya. Ya, Kang? dan itu harus dilakukan di sektor publik karena sekarang sudah tren adanya yang kita sebut dengan marketing sektor publik. Gimana kita melihat dulu tren pasarnya seperti apa, baru kita lakukan inovasi baru ya kira-kira gitu ya. Oke. Menarik nih Pak Kaban sama Kang Danang. Tadi ada beberapa contoh bahwa tidak selalu harus teknologi canggih. Iya. Betul. Nah, berarti kan ada macam-macam inovasi nih. Nah, sekarang ini banyak sekali yang bahas tentang disrupsi inovasi. Nah, buat Kang Danang, inovasi tersebut apa sih, Kang? Disrupsi ya? Iya. Jadi sebetulnya saya sering ngobrol tentang sebenarnya startup itu apa sih? Gitu ya. Ada banyak. Nah, salah satu syaratnya buat startup itu adalah disruptif. Disruptif itu kalau saya paling gampang adalah membuat solusi yang sekarang jadi tidak berarti. Contohnya gimana? Misal kita ngobrol tentang, nggak boleh menyebut merek ya, tapi ride hailing lah, ojek online. Nah, ojek online. Otomatis dengan adanya ojek online, membuat ojek offline atau ojek pangkalan jadi nggak dilirik. Langsung, wah jelas enakan pakai ini. Iya. Termasuk juga taksi online. Wah jauh lebih enak daripada ini. Nah, itu disruptif. Jadi membuat, kalau bahasa kerennya membuat the current solution itu obsolete. Jadi udah Expired. Iya, expired. Wah, jelas enak pakai ini. Iya. Nah, syaratnya disruptif seperti itu. Sedangkan ada beberapa solusi yang kita lihat mungkin teknologinya canggih, apa segala macam, tapi tidak disruptif. Disruptif tadi kan berarti jelas kita kalau misalnya pakai ojek online, problemnya jelas ada. Solusinya tepat sekali. Mau bayar? Maulah. Iya. Orang kalau kita bayar lebih murah daripada solusi yang ada saat itu. Nah, itu jadi disruptif itu yang baik adalah yang seperti itu. I see. Menarik banget nih, Pak. Kalau di pemerintahan gimana nih, Pak? Di pemerintahan memang kita tatarannya kelihatannya masih dominan di continuous inovasi ya. Jadi bergerak bertahap, berlahan-lahan, tapi tujuan itu sama, ingin mengembangkan, meningkatkan layanan lah seperti itu. Tapi kalau dilihat perkembangan yang terjadi sekarang, apalagi ada tren sekarang platform baru metaverse dan lain-lain bergerak juga ke arah situ, kelihatannya kita nggak bisa menahan nih. Iya. Nah, makanya kami di pemerintah kota juga sudah mengikuti arahan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah membaca tren-tren ke depan seperti apa. Kita sekarang tidak berbasis lagi pada organisasi yang struktural. Kita lakukan reformasi, Pak, sudah. Lebih banyak ke fungsional, di mana di sana lebih banyak kepada fungsi. Istilahnya teamwork. Nah, ini harapannya adalah pada saat satu organisasi menghadapi masalah, menerima ketidakpuasan, teamwork ini bisa bekerja lebih lincah. Bagaimana menemukan solusi-solusi tersebut. Padahal solusinya mungkin sederhana atau di luar pikiran kita. Makanya kadang-kadang saya juga merasa birokrasi yang sekarang itu lebih konvensional. Dia tidak bisa berpikir di luar kerangka pakem yang ada. Tapi kalau tren yang terjadi harus disruptif inovasi, dia harus keluar. Dan kadang-kadang, ya mohon maaf, pada saat saya menyampaikan di rapat pimpinan, suka ditertawakan juga kadang-kadang. Pak Anton itu bicaranya aneh-aneh. Saya bilang, kalau ini begini gimana? Kalau di disruptif inovasi nggak boleh ditahan inovasi yang out of the box ya. Iya, Yes. betul. Betul nggak? Betul. Out of the box. Saya bicara waktu kemarin, ada subsidi. Pak, kenapa kita tidak subsidinya kepada misalnya KUKM, belum tentu dia berkembang dan lain-lain. Gimana kalau kita buat subsidi itu kepada ojek online dengan harapan KUKM pangsa marketnya meningkat ya, pesanannya meningkat, drivernya juga ada order, semuanya simbiosis. Kalau hanya KUKM, terus dia tidak melihat pangsa pasarnya itu membutuhkan, dia hanya produksi terus saja. Ya, karena saya disubsidi gitu. Nah, pola-pola yang seperti itu kelihatannya, ya itu saya lihat, bukan berpikir dalam satu perspektif, harus ada ekonomi, sosial, bahkan teknologi yang tren sekarang, perubahan, inovasi itu harus jadi pertimbangan yang paling penting lah. Oke. Out of the box ya, Pak, tadi Iya. poinnya. Dan ini mungkin yang sedang kita kerjakan di Diskominfo Kota Bandung nih, Pak. Jadi kita problemnya ternyata banyak aplikasi juga itu membuat kita kewalahan untuk mengelolanya. Siap. Dan kita lagi coba bangun, mungkin tadi sedikit nggak tahu ikut-ikutan atau gimana, kita juga bangun super app. Nah, buat Kang Danang atau Pak Kaban nih, gimana nih solusi bahwa Kota Bandung bikin super app?
Kalau saya sih, menurut saya itu suatu breakthrough juga ya. Karena begini, kalau kita bisa mengintegrasikan internal, pasti ada cost efficiency. Nah, problem itu kadangkala proyek bersama itu kurang seksi. Oke. Kadisnya harus punya prestasi Oke. Iya. Kalau saya serahkan Diskominfo, yang dapat poin siapa? Diskominfo. Nah, lalu yang lain bicara, saya juga ingin dapat poin dari Pak Wali. Jadi memang yang menjadi kesulitan saya, tapi kami di Bapelitbang selalu berbicara kolaborasi. Ini mindset orang itu bukan mencari kebersamaan, dia ingin eksklusif, ingin terlihat menonjol. Padahal mah nggak begitu. Kita harus melihat manfaat apa yang lebih banyak dihasilkan kalau kita berkolaborasi, tidak hanya dengan pemerintah, dengan Pentahelix dan lain-lain. Ini bukan hanya lip sync ya, saya merasakan pada saat saya membuka diri bahwa proyek ini bukan punya saya, ini jadi kerja bareng, kerja bersama, baru mereka mau masuk. Tapi kalau saya bilang, Anda bisa bantu saya nggak? Nah itu positioningnya beda ya kalau saya lihat. Makanya saya berharap begini, Super App itu bagus, tapi jangan diklaim milik, mohon maaf ya, Diskominfo saja. Ini miliknya Wali Kota Bandung. Nah, kalau bahasanya udah ini miliknya Wali Kota Bandung, nggak ada yang bisa ngeklaim. Ya betul Pak. Itu kuncinya. Jadi bagaimana menarik orang bahwa Super App ini bukan, akui aja ini bukan Diskominfo punya, ini punya Pak Wali. Mangga, Anda silakan bergabung. Nah itu kayaknya lebih seksi dan lebih seksi. Bahkan sebenarnya namanya juga dari Litbang Pak, dikasih namanya juga dari teman-teman di Litbang, namanya Sadayana ya, semua digital layanan kota. Dan mudah-mudahan itu jadi pintu masuk juga nih untuk teman-teman startup nih, Kang. Gimana pendapat Kang Danang adanya Super App di Kota Bandung? Siap. Saya izin ngomongnya agak jujur ya. Jadi sebetulnya itu oke banget. Kalau kemarin terakhir ada yang mengaudit banyaknya aplikasi pemerintah. Banyak yang mati juga banyak, soalnya nggak ada yang pakai. Karena pada dasarnya kalau kita bikin aplikasi digital itu tidak seperti kita beli sekali terus beres, akan selalu butuh pengembangan. Nah, jadi mungkin pendekatannya kalau bisa seperti itu. Kalau dulu dari kita berkomunikasi adalah ada kesulitan terkait regulasi internalnya pemerintah yang tidak bisa mendukung hal itu. Itu yang pertama. Mungkin yang paling penting justru tadi fungsionalitasnya yang bisa terus-menerus berkembang. Karena tadi ya teknologi cepat sekali berkembang, sebulan 2 bulan udah ada sesuatu yang baru, ada bug baru, ada kenyataan baru, ada sesuatu yang mau kita integrasikan. Jadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungannya kan. Nah kalau bisa jadi super app itu lebih bagus karena kebayang saya mau bayar PBB aplikasinya beda, saya mau ke Disdukcapil aplikasinya beda, dan experience-nya berbeda. Kebayang misalnya nih ya, kita mau pesan, mau melakukan A pakai aplikasi A, caranya begini, yang B berbeda, masyarakat nanti bingung. Padahal sebetulnya kan kalau misalnya data sync-nya bisa diatur, otomatis cukup mereka daftar satu kali, terus bisa dapat semua layanan. Super App kerennya di situ. Jadi menurut saya sih kita pasti mendukung. Bismillah, semoga bisa berlangsung dengan baik dan bisa mengakomodir banyak layanan. Masyarakat insya Allah harusnya terbantu. Salah satu yang saya sangat salut dari aplikasi GovTech namanya, Government Technology. Singapura kita nggak usah bilang lah, tapi kemarin dengan penanganan pandemi yang dari Kemenkes, menurut saya itu juga suatu hal yang baik. Tidak perlu, mereka kan tidak menggunakan aplikasi. Tadi saya sempat bilang pas kita diskusi di sebelum ini, tidak harus dengan teknologi yang sangat canggih. Nah, mereka hanya menggunakan seperti WhatsApp saja. Tapi memang servernya yang canggih. Semuanya diatur di server. Iya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin juga perlu dipikirkan. Jadi tidak harus selalu membangun suatu aplikasi yang super app apa segala macam, tapi mungkin lebih tepat guna. Kalau masyarakatnya kesusahan, siapa tahu ada beberapa yang menggunakan handphone jadul gitu ya. Kalau harus install lagi, memorinya kurang mungkin karena sering foto-foto anak. Nah, mungkin pakai WhatsApp itu lebih bagus. Seperti itu sih. WhatsApp, ada chatbot ya Pak ya tadi ya? Chatbot juga. Dan memang kita juga punya ya Pak yang super app itu kita juga ada layanan chatbotnya. Satu layanan di super app itu. Dan menarik ya, tadi memang ada problem di government, ada ego sektoral ya Pak ya, mungkin lebih tepatnya. Dan tentunya solusinya ini ditarik jadi produk Pak Wali ya. Produk Pak Wali dan
Komitmennya dari atas. Nah itu kita pernah belajar di beberapa kasus ya, seperti all record itu memang paling gampang tuh kalau itu mandated dari pusat. Seperti halnya Peduli Lindungi. Iya, betul. Itu kan mandated. Ya, memang kelihatannya harus dicari pola seperti itu yang artinya semua orang dengan terpaksa dan harus masuk. Nah, gitu. Bisa kan kita lakukan hal itu. Jadi super apps-nya bisa aja kita integrasikan dengan yang kira-kira sekarang mandated, Peduli Lindungi misalnya, atau pendaftaran ID card dan lain-lain. Pendudukan ya Pak ya. Nah, mulainya dari situ dulu, karena sekarang yang jadi challenge kami Pak, terus terang, kami punya data penduduk itu disentralisasi oleh Kementerian Pusat. Karena memang ada etika rahasia ID pribadi ya, informasi pribadi. Nah, ini memang harus dijaga keamanannya. Tapi kalau itu kita bisa ambil data itu by name by address, itu yang bikin orang akan sangat mau masuk di super apps. Bahwa super apps ini Anda tinggal nyebutin alamat rumah atau nama, langsung terhubung dengan, karena mereka sudah punya basis data. Kan kita punya hak sebetulnya, pemerintah Kota Bandung punya hak mengetahui data warga kotanya ya. Betul. Gitu. Sementara ini data itu yang punya Kemendagri, gitu, di Dukcapil istilahnya, Dirjen Kependudukan lah. Gitu. Mudah-mudahan kalau memang super app-nya bisa berbasis data ID itu lebih powerful kalau menurut saya. Nah ini menarik ya. Tadi udah bicara tentang produk, inovasi. Nah ini ke SDM-nya nih Pak. Karena kan kita tahu nih di Kota Bandung tahun ini lagi ada Innovation Government Award ya, tiap tahun ya Pak ya. Dan Bandung agak turun nih Pak. Nah ini gimana nih Pak untuk cara meningkatkan lagi budaya inovasi di pemerintah? Iya. Jadi kemarin kita sempat berpikir bahwa inovasi sebetulnya ada, tapi mungkin beberapa perangkat daerah itu kurang bersemangat. Kebetulan ada momentum kita harus mengikuti, tidak hanya IGA, ada namanya kompetisi inovasi Jawa Barat. Nah, akhirnya kemarin kami berinisiatif sudah melakukan permintaan data dan hampir ada 290, kita juga surprise. Jadi kalau untuk IGA tahun ini saya nggak khawatir lah. Kita data ada 290 inovasi yang didaftarkan. Memang sedang kami lihat lagi apakah itu bisa masuk kategori inovasi atau tidak, dan harapannya kita akan bergerak sampai ke top 20 dengan ada pengelompokan, tapi kami belum mengundang startup ya, nanti kita masih concern di pemerintah. Ada perangkat daerah top 20, lalu 10 kecamatan, top 10 kecamatan, top 10 kelurahan, terakhir kita laporkan nanti 555, top 5, top 5. Rencananya ini nanti yang akan memilih adalah wali kota lah gitu. Bahwa ini bagian dari apresiasi untuk di lingkungan pemerintah. Dan ini kalau kami lihat memang akan bergabung dengan beberapa inovasi yang dikerjakan masing-masing perangkat daerah. Jadi kami identifikasi juga ini kayaknya baiknya bergabung. Kami sedang mengusulkan ada namanya Bandung Iconic, semacam pusat penilaian inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Ada inovasi ASN oleh BKPSDM atau ASN berinovasi. Nah, Pak Kang Ganjar juga udah terpilih kan? Amin Pak. Lalu ada inovasi di kami yang skala peta yang sedang kita kerjakan untuk IGA. Ada inovasi layanan publik dari bagian organisasi dan ada inovasi digital yang dilakukan di Skominfo. Nah, kami sedang mengusulkan ini digabung saja dalam satu platform, kita sebut Bandung Iconic, sehingga muaranya itu jelas bahwa semua orang yang berinovasi secara pribadi sebagai ASN, sebagai organisasi mendapat apresiasi yang layak, gitu kira-kira seperti itu. Dan pimpinan tuh tahu sebenarnya kita tuh nggak diem berinovasi juga, gitu. Jadi jangan diperlakukan sama yang inovatif dengan yang bisnis as usual. Harusnya ada poin tambahan yang kira-kira kita bisa usul. Ada reward ya Pak ya? Iya pasti ada. Dan insya Allah di pameran tentang inovasi kita siap. Kami punya rencana kira-kira di akhir Juli itu sudah keluar top 5 semuanya. Gitu. Jadi siaplah kita usulkan dan bertanding di kompetisi mana, kita punya jago-jagonya. Gitu.
siap naik lagi ya Pak ya? Iya, siap. Inovasi Bandung ya. Nah kalau untuk Kang Danang nih Kang, jargon Bandung sebagai kota startup ya, mungkin ada harapan kita jadi kayak Silicon Valley Indonesia. Nah, dari sisi inovasi yang dilakukan startup, sebenarnya sudah sejauh mana sih Kang? Apa betul gitu kita memang layak disebut seperti itu atau memang ternyata masih banyak kekurangan, ada kota lain yang memang ternyata lebih inovatif gitu dari kota Bandung? Siap. Saya bicaranya dalam kerangka teknologi startup ya, startup teknologi. Jadi kita alhamdulillah kota Bandung ini, saya juga pendatang ya, dan saya stay di sini gitu ya, karena cuacanya luar biasa enak, orang-orangnya someah. Jadi banyak hal yang sangat positif dari kota Bandung yang membuat kita pingin tinggal di sini. Siapa sih yang mau menghadapi ruwetnya ibu kota misalnya? Memang pada dasarnya 60% GDP-nya Indonesia itu berputar di Jakarta. Usahanya bisa jadi pertambangan di mana, tapi uangnya kan sebenarnya berputar di Jakarta kan. Nah, itu tidak bisa kita lawan tentunya. Tiba-tiba kapital harus ke sini. Dulu saya selalu bilang permasalahan kota Bandung ada di 3 hal. Pertama, di modal yang memang adanya di Jakarta. Networking, artinya kalau kita mau dealing sama swasta di sini, pengambil keputusannya kadang-kadang masih asal Jakarta kan ya. Nah, jadi mereka harus lapor dulu ke pusat kayak gitu-gitu misalnya. Nah, terus terakhir masalah mindset. Kadang-kadang kita berpikir problemnya lokal. Kalau teman-teman yang di pusat itu pasti berpikir problemnya nasional. Bahkan mungkin dia udah berpikir regional Southeast Asia. Nah, 3 hal itu yang harusnya bisa kita tumbuhkan dan alhamdulillahnya terus-menerus ditumbuhkan. Untuk saat ini Bandung adalah kota nomor 2 di Indonesia dalam segi ekosistem teknologinya paling bagus. Tentu agak sulit menghadapi Jakarta karena mereka semuanya kan di sana ya, mau kita mengalami brain drain istilahnya. Orang-orang pintar kita diekspor ke sana. Iya betul. Jadi nggak stay di sini. Tapi dengan adanya pandemi, kita bisa melihat ternyata remote working atau kerja itu ternyata bisa dilakukan. Dan mulai banyak orang-orang yang pintar-pintar tadi sudah mulai lelah menghadapi kemacetan Jakarta. Dan Bandung, tadi saya sempat juga cerita, secara proximity, secara kedekatan dengan Jakarta kan cepat ya. Artinya banyak talenta-talenta yang lebih milih untuk tinggal di Bandung, sesekali nanti ke Jakarta lah. Tetap kan kita butuh ketemuan offline untuk keperluan brainstorming dan segala macamnya. Tapi secara proximity bagus. Dan talenta kita bagus, alhamdulillah universitas kita luar biasa. Talenta-talenta kita juga oke. Dan karena Bandung kotanya komunitas sekali, kemauan untuk saling mengajari sesama itu bagus. Jadi otomatis secara bersama-sama mereka akan tumbuh. Nah, syarat utama untuk inovasi, tadi kan kita ngomongin Silicon Valley-nya. Silicon Valley itu duitnya nggak di situ. Duitnya ada di kota-kota ekonomi kayak New York dan segala macam. Mereka pusat inovasinya. Dan di backup sama Stanford University, yang gitu-gitu lah ya. Nah, kita kan ada pusat teknologi. Syaratnya sebagai talent ada. Nah, menurut saya kita perlu fokusnya di situ. Di talenta, nanti kedepannya akan lebih mudah. Kalau untuk saat ini kita lihat di Fishery misalnya, ada Bobo Box misalnya, jadi startup-startup yang dulu kesannya kalau di luar di Jakarta nggak bisa dapat pendanaan, sekarang besar. Sudah nyampe series C, series B, dengan pendanaan yang udah miliaran, dan mulai banyak yang dapat. Dan dari masing-masing teman-teman ini udah mulai menceritakan, begini loh step-stepnya, tahap-tahapnya. Jadi insya Allah kalau saya lihat ke depan pasti lebih baik. Saya juga bisa melihat banyak unicorn yang mulai melirik Bandung sebagai pusat talentanya mereka. Perkiraan saya dalam 3-4 tahun lagi, orang-orang yang tadinya bergabung sama perusahaan internasional ini pasti bikin startupnya sendiri ya. Karena dia udah tahu, dia udah melihat, selama begini cara membuatnya, begini cara membangunnya, begini cara membangun teknologinya, begini cara membangun marketnya dan ke investornya. Nah, tinggal bagaimana kalau bisa nih dari pemerintah membantu hal itu, kemudahan perizinan misalnya, kan kesana ya, yang mungkin lebih dekat sama teman-teman tech startup. Lebih kesana sih saya melihatnya dan perkembangannya untuk sampai saat ini, Mas Ganjar. Iya. Tadi sempat sekilas tentang pandemik ya, dan startup teknologi banyak yang berkembang di sana. Nah, kalau untuk sekarang nih masa recovery pandemi nih seperti apa nih Kang dari teman-teman startup teknologi ya khususnya? Ini tadi saya sempat ngobrol, kalau kita bahas ini agak panjang karena masing-masing sektor berbeda-beda. Ada yang ketika pandemi naik karena membantu transaksi online misalnya, jadi e-commerce terus ride hailing yang buat antar-antar itu pasti tinggi. Terus kemudian kita tahu ada peningkatan di NFT,
ada peningkatan di cryptocurrency itu naik. Tapi dengan bergeser dari pandemi kita jadi endemi, otomatis sektorial naik tadi saya sempat bilang, otomatis yang tadi ya, uang-uang yang tadinya berhenti nggak bisa dibelanjakan buat turis, buat visit ke tempat lain dan segala macam, buat belanja, karena uang-uang itu tadinya masuk ke kripto dan segala macam. Nah begitu ini sudah terbuka, harusnya uang itu bergeser. Jadi buat beberapa startup teknologi yang bergerak di kripto, di seperti pembukaan saham online dan segala macamnya, harusnya trennya agak sedikit turun, bergeser ke sektorial. Jadi tergantung dari masing-masing. Cuman adopsi teknologinya terlanjur tinggi. Yeah. Jadi begitu kalau kita baca laporannya dari Temasek sama Google ya, mereka bikin report adopsinya yang dulunya kan mau nggak mau ya harus punya handphone buat install Peduli Lindungi kalau mau masuk mall. Nah hal-hal itu mendorong orang, memaksa orang untuk tadi seperti kata Pak Kaban ya harus diwajibkan, jadinya mereka transformasinya terjadi. Nah jadi marketnya sebetulnya besar sekali. Begitu sih untuk saat pandemi. Dan memang teman-teman juga tahu lagi banyak dalam tanda kutip winter is coming, banyak startup yang lagi bangkrut gitu ya istilahnya. Sebetulnya itu tuh hal yang wajar, nggak seperti itu kondisinya ya. Kalau ada yang turun ya memang turun. Tapi yang naik juga tidak kalah banyak. Yang lagi hiring juga tidak kalah banyak. Yang dapat pendanaan juga tidak kalah banyak. Jadi masih oke sekali saat ini. Kita berdoa semoga Indonesia nggak kena resesi ya, karena kan inflasi lagi tinggi gini. Karena begitu itu terjadi, pasti ngefek juga ke kita. Oke. Ini sambil diminum boleh nih? Silakan Pak Kaban. Ini dari Linknet, silakan diminum dulu. Menarik ya, tadi udah bahas after pandemic seperti apa teknologi. Nah ini ada event nih yang akan kita buat, dan event tersebut ya tadi betul Kota Bandung adalah kota kolaborasi ya, walaupun dibilang kota sebelah yang bilang kota kolaborasi apa ya, tapi SDM-nya memang sangat ingin saling bantu ya. Dan saya juga 2020 itu riset juga sama UCP Singapura, memang engagement-nya lebih kuat di Bandung gitu. Dan tidak kalah gitu. Kita mau bangun event Bandung Connectivity. Jadi semua terkoneksi. Dari mulai teman-teman startup, pemerintah semua, dan kita ngundang secara skala nasional. Nih, pendapat dari Kang Danang sama Pak Kaban nih. Dengan event tersebut harapannya seperti apa? Kalau kita lihat salah satu arti penting event itu adalah seberapa banyak partisipasi yang mau terlibat. Makanya kita harus memberikan ruang yang cukup terbuka untuk berbagai pihak menampilkan apa yang menurut mereka itu penting ya. Gitu. Jadi memang harus dicari formula tidak hanya di startup, harus dicari formula juga di komunitas ya harus dicari juga di akademisi. Jadi pentahelix kalau menurut saya ini jadi bagian yang sangat penting gitu. Jadi memang yang saya tadi bilang sesuatu pekerjaan yang kita tidak klaim sendiri itu biasanya akan lebih sukses gitu. Ya contoh ada beberapa event orang lain cemburu dihalang-halangi gitu kan. Otomatis di sini didanai besar-besaran, di sini dana seadanya, tapi tetap internasional ya. Itulah yang menurut kita terjebak dalam praktek-praktek yang sebetulnya disayangkan kalau menurut saya. Jadi bagi saya sebetulnya event ini akan sangat challenge, sangat baik kalau memang dia dalam konteks yang nature ya, yang terbuka. Nggak ada pesan sponsor lah, gitu. Buka aja, siapapun boleh masuk. Nah, disitulah challenge-nya gitu. Apakah si host-nya sendiri yang punya modal utama mau rela ikhlas? Nah, kami sih udah terbiasa di event-event perencanaan partisipatif, musrenbang, itu event bersama, gelaran bersama. Nggak pernah kita klaim itu punyanya saya gitu. Nah, pola-pola itu yang menurut saya bisa ditunjukkan pada event itu, dan saya yakin itu bisa berhasil pada saat kita menyatakan ini event bersama, ayo panitianya bersama-sama, modalnya dari saya. Nah, gitu. Nah, jangan disuruh ikut modalin juga, berat. Pak Ganjar Pak Kang Ganjar, saya punya modal 2M buat event, sok siapa yang mau partisipasi gratis. Wah, penuh tuh kalau gitu ya. Jadi eventnya event semua masyarakat Kota Bandung ya Pak ya? Betul. Dan kalau bisa jadi event tahunan yang memang menarik ya, buat masyarakat. Jadi semua masyarakat ingin masuk dalam. Memang harus dikurasi, nggak bisa kan semuanya masuk. Harus kita pilih yang betul-betul potensial dan layak ditampilkan gitu.
Dan itu memang harus ada fasilitasi, kalau tidak sulit. Saya pernah melakukan event internasional Pak, kerjasama dengan United Nations Environment Program, jadi event lingkungan lah. Event lingkungan, kebetulan kita buat eco partnership dengan kota Kawasaki, kita hadirkan dengan support, kita fasilitasi tanpa biaya harus daftar tuh nggak ada gitu. Masyarakatnya hadir, pengusahanya hadir, bahkan waktu itu ada perusahaan-perusahaan inovatif yang kaya tenaga renewable energy, recycle sampah, itu begitu ditampilkan itu dianggap sukses karena memang menunjukkan bahwa ini gelaran bersama, bukan hanya pemerintah dan lain-lain. Itu jadi saya tunggulah, mudah-mudahan Pak Ganjar, Kang Ganjar udah siap. Dan waktu itu kita pilih ke Balai Kota. Waktu itu bisa di hotel atau di lain, tapi kita pilih Balai Kota karena orang luar negeri itu representasi itu biasanya sangat concern pada saat itu dilakukan di Balai Kota. Dan jangan lupa mitra kita Melbourne misalnya di dalam pengembangan smart city atau yang lainnya itu juga ditawarkan, sehingga levelingnya bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya. Tidak hanya nasional dan internasional, ini sudah menunjukkan kolaborasi yang sangat masif. Ya, kolaborasi yang sangat masif itu poin pentingnya ya Pak ya. Ya. Nah kalau teman-teman startup nih dengan event tersebut gimana nih peluangnya? Ya, mungkin kalau dari kami adalah yang paling jelas adalah kita pengen tahu juga sih goal settingnya, goalnya dari acara ini mau seperti apa. Dan harapannya namanya pemerintah ya, kami melihat tadi kan sempat disebut ABCGM. Peran pemerintah menurut saya adalah lokomotifnya nih, menunjukkan jalan. Kita jalannya Kota Bandung ini mau seperti apa. Nanti sehingga kita bisa bilang, akademisi, tolong dong ajarin teman-teman, cetak talenta-talenta yang sesuai sama harapan Kota Bandung ke depan. Terus nanti dari bisnis juga, tolong support dong, kan ada arah-arahnya seperti itu ya. Komunitas juga bisa mengerti, akhirnya media bisa menyebarluaskan tentang hal itu. Arahnya seperti itu. Dan menurut saya, tadi ya, karena kita tadi saya sempat berbicara tentang problem tadi ya. Problem, nah ini dengan acara ini, problem apa yang mau kita selesaikan sebetulnya. Nah, dan kalau dalam setiap sekali saya mentoring, saya selalu bilang, sebetulnya ngambil dari Einstein ya, kalau saya punya waktu 100% gitu ya, 80% akan saya habiskan untuk memahami problemnya. Betul nggak ini problemnya yang mau kita inginkan? Dan mungkin hemat saya, kalau memungkinkan sebelum acara, misalnya kita bisa diskusi dengan FGD dulu. Jadi nanti kita bisa kasih masukan. Sekarang yang lagi apa? Iya, yang kita lagi berat nih apa nih? Nah nanti di situ kita bisa bahas. Dan sering ini selalu jadi jargonnya saya nih Pak. Saya selalu bilang walaupun itu acaranya saya gitu ya, saya bilang bahwa permasalahan teknologi ekosistem itu bukan tanggung jawabnya pemerintah saja atau bukan tanggung jawab organisasi startup Bandung saja, tapi teman-teman semua yang hadir di sini memiliki peran. Karena kalau kita saling berperan, kolamnya makin besar, kita makin bisa hidup dari situ. Yang punya bisnis makin jaya, yang dari pemerintahan menjadi makin lebih bagus, akademisi juga makin meningkat peringkatnya. Jadi semua memiliki peran, nggak bisa saling, itu mah kan sering ya, itu mah tanggung jawab pemerintah, nggak seperti itu. Kita harus sebagai warga negara juga harus berperan serta supaya Kota Bandung bisa secara teknologi ekosistemnya makin maju lagi. Saya ada tambahan sedikit. Jadi untuk event tersebut, scale up-nya paling gampang adalah kita mulai dari cekungan Bandung, karena Pak Wali Kota ini sekarang sering didatangi oleh wali kota tetangga Pak. Gitu government. Di satu sisi juga kita punya organisasi APEXI. Kenapa government ini penting? Karena mohon maaf nih kalau saya bicara, government spending itu hampir stabil ya. Nah, ini yang sering dilirik oleh berbagai pihak termasuk startup. Lalu dari situ baru kita kaitkan lagi dengan tadi udah APEXI nasional dengan semangat G20 sekarang. Itu masuk tuh. Kenapa G20 penting? Kementerian tuh pasti punya interest di situ dan punya kepentingan. Jadi kalau bisa Kang Ganjar, tidak hanya Kominfo ya, bicara Kominfo mah pasti didukung. Kementerian Ketahanan Pangan, Perdagangan atau apapun, lingkungan hidup, kalau bisa masuk udah on board semua mah udah enak. Nah, satu lagi baru internasional jejaring, namanya jejaring itu sangat penting juga, inovasi jejaring ini. Jadi ada beberapa kerjasama yang digagas oleh bagian kerjasama, sebenarnya mereka butuh, kita sebut aja event ini bukan event, lebih baik platform bersama aja kita platform bersama inovasi. Kalau tadi Super App-nya Sadayana ini kasih nama apa?
J20 Indonesia atau apa saya nggak tahu ya. Nah semua orang akhirnya, nah itu marketing sektor publiknya itu kelihatannya harus sangat intens, dan saya sih biasanya memprediksi butuh waktu 6 bulan. Nah, saya nggak tahu nih cukup nggak waktu ngejar itu untuk meyakinkan semua pihak mau on board ya kira-kira. Oke. Nanti startup begitu ditawarkan pesertanya yang akan hadir ini, wah semangatnya tinggi karena bagi dia ini momentum kami bisa memasarkan inovasi dan produk yang sudah ada kan gitu. Oke, Pak. Terima kasih nih Pak Kaban sama Kang Danang, ini luar biasa sekali nih. Dari mulai tadi kita bahas inovasi, harus ada problemnya, terus kita solve problem tersebut dengan solusi. Dan solusinya pertama harus punya nilai ekonomi. Terus juga kalau dari sisi government harus ada impact keberlanjutan yang terus dan peningkatan kualitas pelayanan publik ya Pak ya. Dan kita juga tadi udah bahas bagaimana sih caranya biar menumbuhkan SDM Kota Bandung ya untuk kembali lagi menjadi karakter dan budaya inovasi ya di Kota Bandung. Dan alhamdulillah nih udah sampai di penutup nih Pak Kang Danang ya. Poin pentingnya mungkin terakhir kita punya fondasi membangun Kota Bandung ya Pak ya. Pak Wali sering bilang ada inovasi, ada kolaborasi dan desentralisasi di mana kita bertanggung jawab untuk membangun kota kita sendiri. Termasuk apa yang kata Kang Danang bilang ya, bahwa membangun solusi inovasi ini bukan hanya kita, bukan hanya saya, tapi semua yang memang ingin memberikan yang terbaik untuk Kota Bandung. Terima kasih banyak Pak Kaban dan Kang Danang. Alhamdulillah diskusi kita cukup luar biasa. Saya tutup ya untuk podcast pada video kali ini. Gabung di Bandung Smart City Forum, Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.